Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Ilham Fahmi Abdillah. Saya dari kelas PGSD 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode eksperimen. Metode eksperimen adalah sebuah penyajian pelajaran yang dimana para siswa melakukan percobaan dengan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode eksperimen, para siswa diberi kesempatan oleh guru untuk melakukan sendiri, membuktikan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan, atau proses tertentu. Media eksperimen dibedakan menjadi dua, yaitu eksperimen yang terencana atau terbimbing dan eksperimen bebas. Yang pertama, metode eksperimen terbimbing adalah metode yang seluruh jalannya percobaan telah dirancang oleh guru sebelum percobaan dilakukan oleh siswa, mulai dari rangkah-rangkah percobaan, peralatan yang harus digunakan, apa yang harus diamati dan diukur, semuanya sudah ditentukan sejak awal oleh guru. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru dalam eksperimen terbimbing yaitu yang pertama, memilih eksperimen apa yang akan ditegaskan kepada siswa. Yang kedua, merencanakan langkah-langkah percobaan seperti apa tujuan percobaan, apa saja alat perlengkapan percobaan yang akan digunakan, bagaimana menganalisis data, dan apa kesimpulannya. Yang ketiga, guru mempersiapkan semua peralatan-peralatan yang akan digunakan. Yang keempat, pada saat percobaan berlangsung, guru berkeliling melihat siswa melakukan percobaannya dan memberikan masukan kepada siswa. Yang kelima, bila saat ada alat percobaan yang sedang macet atau tidak berfungsi, guru bisa membantu siswa untuk menjalankan atau memperbaiki alat tersebut. Yang keenam, guru dapat membantu para siswa untuk menarik kesimpulan dengan percobaan yang dilakukan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh siswa dalam percobaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus membaca petunjuk percobaan dengan teliti. Yang kedua, mencari alat yang diperlukan. Yang ketiga, merangkaikan alat-alat sesuai dengan skema percobaan. Yang keempat, mulai mengamati jalannya percobaan. Yang kelima, mencatat data yang diperlukan. Yang keenam, mendiskusikan dengan kelompok untuk mengambil kesimpulan dari data yang ada. Yang ketujuh, membuat laporan percobaan dan mengumpulkannya. Dan yang kedua, ada metode eksperimen bebas, yaitu dalam eksperimen guru tidak memberikan petunjuk pelaksanaan percobaan apapun. Dengan kata lain, siswa harus lebih banyak berpikir sendiri bagaimana akan merangkai rangkaian, apa yang harus diamati, diukur, dan dianalisis, serta disimpulkan. Dengan percobaan bebas menantang siswa untuk merencanakan percobaan sendiri tanpa banyak dipengaruhi oleh arahan guru dan dapat membangun kreativitas siswa. Dan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah metode eksperimen. A. Mempersiapkan pemakaian metode eksperimen yang mencakup kegiatan-kegiatan. Yang pertama, menetapkan kesesuaian metode eksperimen terhadap tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, menetapkan kebutuhan peralatan, bahan, dan sarana lain yang dibutuhkan dalam eksperimen sekaligus memeriksa ketersediaannya di sekolah. Yang ketiga, guru mengadakan eksperimen sendiri untuk menguji ketetapan proses dan hasilnya sebelum ditugaskan kepada siswa dan menyediakan peralatan, bahan, dan sarana lain yang dibutuhkan untuk eksperimen yang akan dilakukan. Yang keempat, guru menyediakan lembar kerja. B. Melaksanakan pemakaian metode eksperimen dengan kegiatan-kegiatan. Yang pertama, mendiskusikan dengan bersama-sama seluruh siswa mengenai prosedur, peralatan, dan bahan untuk eksperimen, serta hal-hal yang perlu dicatat dan diamati selama eksperimen. Yang kedua, membantu membimbing dan mengawasi eksperimen yang dilakukan oleh siswa, di mana para siswa mengamati serta mencatat hal-hal yang dieksperimenkan. Yang ketiga, para siswa membuat kesimpulan dan laporan tentang eksperimennya. C. Tindak lanjut pemakaian metode eksperimen melalui kegiatan-kegiatan. Yang pertama, mendiskusikan hambatan-hambatan yang ditemui dan hasil-hasil eksperimen. Yang kedua, membersihkan dan mengumpulkan peralatan-peralatan lalu disimpan bahan atau saran lainnya.
Yang ketiga, evaluasi akhir eksperimen oleh guru. Yang selanjutnya yaitu kelebihan metode eksperimen. Yang pertama, membuat siswa percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya. Yang kedua, dapat membina siswa untuk membuat terobosan-terobosan baru dengan penemuan dan hasil percobaannya dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, hasil-hasil dari percobaan para siswa yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kekurangan metode eksperimen. Yang pertama, metode ini lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi. Yang kedua, metode ini membutuhkan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh. Yang ketiga, metode ini menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan guru dan para siswa. Yang keempat, setiap percobaan tidak selalu menghasilkan suatu hal yang diharapkan karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan kemampuan atau pengendalian.